Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, manusia dalam hidupnya selalu merindukan kebahagiaan. Banyak orang yang menduga bahwa manusia tidak akan pernah mencapai kebahagiaan selama ia terikat pada suatu aturan hukum tertentu. Artinya, manusia baru mendapat kebahagiaan jika dapat bebas tanpa ikatan aturan. Namun perjalanan waktu ternyata menjungkir balikkan paham ini. Fakta sejarah menunjukkan kebahagiaan yang hakiki ternyata bukanlah berasal dari pola hidup bebas seperti burung yang bisa terbang sesukanya dari satu dahan ke dahan lain, sebagaimana yang dipraktekkan oleh kaum hippies tempo dulu. Melainkan kebahagiaan justru diperoleh melalui pola hidup yang konsisten, mentaati suatu aturan tertentu. Hippie adalah sebuah kultur yang muncul di Amerika Serikat sekitar tahun pertengahan 1960-an. Mereka biasa mendengarkan musik rock, terkadang para hippie menggunakan narkoba dan ganja yang dapat memberikan efek serasa terbang sehingga merangsang imajinasinya. Kultur ini kemudian ditiru oleh sebagian anak muda dan artis-artis di negara-negara lain. Apakah mereka kemudian menemukan kebahagiaan? Tidak. Hidup mereka justru semakin mengenaskan. Dengan cara hidup seperti itu, mereka justru tidak pernah merasakan ketenangan. Lalu mereka lari ke narkoba, ganja, sabu-sabu, dan lain sebagainya yang sejenisnya. Apakah kemudian mereka menemukan kebahagiaan? Ya, untuk sementara. Tapi kemudian hidup mereka semakin amburadul, semakin menyedihkan. Padahal mereka telah menemukan kebebasan sebebas-bebasnya. Semua yang mereka mau, mereka lakukan. Mereka tidak peduli urusan agama dan moral. Lalu di manakah kebahagiaan? Sebagian orang menganggap kebahagiaan itu kalau punya uang dan kekayaan yang banyak. Uang dan harta benda bagi mereka adalah segalanya. Bagi mereka, uang memiliki nilai yang luar biasa besarnya karena memberikan beragam fungsi instrumental maupun simbolis bagi pemiliknya. Dengan uang, berbagai kebutuhan dapat dipenuhi. Jaminan, kesejahteraan, keamanan dapat diperoleh, dan bahkan jabatan, status sosial akan mudah diperoleh manakala banyak uang. Anggapan mereka seperti itu. Dalam pandangan mereka, orang yang kaya, orang yang berpunya, selalu menempati tempat yang istimewa di tengah-tengah masyarakat, dan setiap orang selalu ingin memobilisasi dirinya naik ke status sosial yang lebih tinggi, dan itu harus dengan uang. Maka uang pun menjadi parameter kesuksesan dan dipandang menjadi kunci kebahagiaan. Orang-orang takut tidak punya uang, maka menjadikan perolehan uang dan harta kekayaan hal sentral dalam hidupnya. Itu tadi adalah sekelumit gambaran tentang orientasi materialisme di level individual. Gaya hidup ini kemudian ditiru oleh sebagian artis, pemuda, orang kaya, selebritis, dan lain sebagainya. Apakah setelah mendapatkan kebebasan dan uang mereka bahagia? Ternyata tidak. Rumah tangga mereka banyak yang hancur, tergantung dengan minuman-minuman keras, dengan sabu-sabu dan sejenisnya.
Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, ketahuilah bahwa kebahagiaan itu justru diperoleh melalui pola hidup yang konsisten mentaati suatu aturan tertentu. Aturan dimaksud ada yang merupakan buah karya para manusia bijak di zaman yang lampau. Ada pula yang diyakini dibuat langsung oleh Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Orang menyebut aturan-aturan ini dengan istilah agama. Oleh karena itu, pada hakikatnya agama adalah suatu pedoman hidup, suatu aturan hidup yang menuntun penganutnya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di kehidupan yang akan datang nanti. Tentunya setiap pedoman hidup atau agama tidaklah sama. Makin canggih dan sempurna ajaran agama, makin sempurna suatu pedoman hidup yang diajarkan suatu agama, maka semakin pasti pula kebahagiaan yang didambakan itu menjadi kenyataan. Sebagai langkah awal dalam mencari kebahagiaan, para pakar sependapat bahwa manusia harus menyadari terlebih dahulu tentang makna keberadaannya di dunia ini. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang diyakini berasal dari Tuhan Pencipta langit dan bumi menjelaskan tentang konsepsi manusia dengan amat gamblang, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itu adalah batas-batas ketentuan Allah. Siapa saja yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuannya, niscaya dia akan memasukkannya dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, baginya azab yang menghinakan. Adapun maksud firman Allah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Lihat gambar ini. Allah, ini maksudnya Allah menciptakan manusia di dunia dengan diberi buku pedoman hidup di dunia. Tidak seperti binatang atau makhluk yang lain diciptakan Allah tanpa buku pedoman. Manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi buku panduan hidup di dunia. Kalau manusia mau menjalankan hidup di dunia dengan menggunakan buku panduan yang telah diberikan Allah, maka hidup manusia akan bahagia. Namun kalau mengabaikan, maka mereka akan menderita hidupnya. Aturan hidup itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian gambar jam ini menunjukkan kehidupan manusia ini dibatasi oleh Allah dengan umur. Mulai dari detik menuju ke menit menuju jam, sampai hari, kemudian bulan, tahun, ini adalah menunjukkan umur. Dan Allah membatasi umur manusia. Jika umurnya habis, maka manusia menemui kematiannya. Setelah manusia mati, Allah hidupkan lagi. Tidak di dunia, tapi di alam akhirat. Kehidupan alam akhirat keadaannya sungguh berbeda sama sekali dari kehidupan alam dunia. Di akhirat tidak ada lagi aturan hidup seperti yang ada di dunia. Di alam akhirat ini manusia menerima hasil perbuatannya semasa hidup di dunia. Alam dunia adalah menanam ibaratnya.
sedang di akhirat adalah memanen apa yang telah ditanam di dunia. Dan di akhirat hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Ketika manusia hidup di dunia, manusia diberi kebebasan memilih. Taat aturan hidup yang dibuat Allah, taat aturan yang dibuat Allah berarti surga. Taat aturan hidup yang dibuat Allah berarti orang itu akan mendapat surga. Membangkang aturan yang dibuat Allah berarti orang itu akan masuk neraka. Manusia bebas memilih yang mana, pilih surga apa neraka, terserah diri kita masing-masing. Allah memberi kebebasan kepada kita, apakah mau memilih jalan hidup dengan aturan yang Allah buat atau membangkang aturan Allah. Kalau kita taat, Allah sediakan surga. Kalau kita membangkang, Allah sediakan neraka. Ya, manusia adalah makhluk yang diberi kebebasan penuh dalam bertindak. Apakah ia mau taat pada aturan main yang dibuat oleh penciptanya dan Rasulnya, atau dia mau membangkang? Bagi yang taat akan diberi kenikmatan surga, dan bagi yang membangkang akan diberi ganjaran neraka. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, pengalaman membuktikan orang yang taat melaksanakan aturan main, maksudnya taat pada aturan, ternyata di kehidupan dunia ia memperoleh kebahagiaan dibanding orang yang tidak taat aturan. Di akhirat, orang yang taat dan konsisten mentaati aturan Allah, dia akan memperoleh kebahagiaan. Sedangkan orang yang membangkang aturan Allah, mereka akan menderita sekali. Dengan demikian, kebahagiaan yang hakiki itu hanya akan dapat dicapai bila orang mampu taat secara total melaksanakan aturan yang ditentukan Allah dan Rasul-Nya sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya sayangnya, dalam prakteknya ternyata untuk dapat selalu taat pada aturan main itu tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan adanya dorongan hawa nafsu, dorongan syahwat, ataupun setan yang selalu menggoda kita. Dengan perkataan lain, bila manusia mampu mengendalikan nafsu yang ada pada dirinya dan menundukkan setan yang selalu menghimbau, membisiki untuk membangkang perintah Allah, maka ia akan dapat selalu taat melaksanakan aturan main yang dibuat Allah itu. Paradigma yang sampai saat ini masih dianut oleh semua orang adalah kita harus berjuang sekuat tenaga melawan kehendak nafsu. Ya, kita harus berjuang sekuat tenaga melawan kehendak nafsu. Setiap nafsu jelek ini muncul, harus kita perangi. Dengan demikian hidup ini selalu disibukkan dengan peperangan mengalahkan nafsu. Ini tentu saja sangat melelahkan. Ya, memang melelahkan, tapi itulah harga surga yang kenikmatannya kekal abadi. Jadi harga itu sebetulnya masih sangat murah sekali. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, banyak cara dan ikhtiar dibuat oleh orang-orang suci untuk mengalahkan nafsu dan setan yang selalu membisikkan untuk melakukan perbuatan yang menabrak aturan main yang telah dibuat oleh Allah. Seperti yang kita kenal, cara mengalahkan setan dan agar kita tetap taat kepada Allah ialah melalui praktek amalan-amalan thariqah sufi. Tapi itu bukan satu-satunya cara untuk mengalahkan nafsu, setan, dan syahwat kita. Tafakkur, zikir, perenungan untuk mendapatkan keyakinan-keyakinan dan pancaran nur ilahiyah dapat dijadikan sebagai alternatif. Alternatif model tafakkur
zikir, dan perenungan untuk mendapatkan keyakinan-keyakinan, untuk mendapatkan pancaran nur ilahiyah ini, tidak lagi berjuang habis-habisan untuk mengalahkan nafsu dan setan, tetapi berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan keyakinan-keyakinan dan pancaran ilahiyah dengan cara tafakkur dan zikir. Bila kalbu memiliki banyak keyakinan-keyakinan dan pancaran nur ilahiyah, maka otomatis nafsu atau setan tidak akan berdaya. Dalam bahasa lain, sikap merupakan cermin dari keyakinan yang ada di dalam pikiran kita, di dalam kalbu kita. Atau keyakinan yang ada di dalam kalbu itulah yang akan menentukan apakah seseorang akan taat pada aturan main Allah atau melanggarnya, atau membangkangnya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pengalaman mengajarkan keyakinan seperti layaknya anak tangga, tidak datar tetapi bertingkat-tingkat. Seseorang tidak akan dapat mempunyai keyakinan yang ada di tingkat ketiga bila ia belum memiliki keyakinan yang berada di anak tangga pertama dan kedua. Seperti halnya seorang siswa sekolah dasar tidak akan dapat memahami akar bilangan 625 adalah sama dengan 25 bila ia sebelumnya tidak mengerti mengenai penjumlahan dan perkalian dari suatu bilangan. Jadi tingkat 1 itu menjadi dasar, naik tingkat 2. Tingkat 2 menjadi dasar, naik tingkat 3, gitu seterusnya. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang dikehendaki Allah, dia langsung bisa sampai keyakinan tingkat tinggi dengan izin Allah. Memang ada orang-orang pilihan Allah karena mempunyai kualitas tertentu dapat melampaui tingkat-tingkat atau makom-makom tidak seperti lazimnya kebanyakan manusia. Dalam mengamalkan ajaran Islam ini, hendaknya kita jalankan secara bertahap. Kita mulai dari memperkuat akidah kita, keimanan kita. Kalau akidah kita benar, maka akhlak kita dan ibadah kita pun akan benar. Kalau akidah kita itu salah, keliru, sesat, maka akhlak dan ibadah kita juga bisa keliru dan salah. Tafakkur, perenungan merupakan penghantar bagi orang yang ingin memfungsikan akal dan kalbunya untuk mencapai akidah yang benar. Tafakkur, perenungan merupakan penghantar bagi orang yang ingin memfungsikan akal dan kalbunya dalam upaya menggapai kebenaran yang hakiki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.